kalau kita amati dan mau akui rasternya oke. Padahal saya sadar saat itu dulunya yang nggak bagus mas. Jalan cetak sendiri mulai 2012, jadi udah berapa tahun itu? Oh iya ya banyak tahun mas. Iya. Saya suruh milih ya cepet api. Kebetulan Toplas ini kan mengeluarkan ada 3 varian toh mas. Jadi ada jenisnya yang low budget, ada yang Z Plus, ada yang high premium kan, ada yang Star Plus. Makanya garapan masih nak cepet-cepet gitu loh. Kembali dengan Topcast. Katanya ngetop boleh nih dites. Oke, ini adalah episode kedua dari Topcast. Topcast adalah podcast yang diadakan oleh Toplas. Bintang tamu kita kali ini sore ini adalah pelaku sablon, pelaku industri sablon, dan juga ada reseller tinta Toplas. Yang mana tentunya mereka tanpa pasti ada alasannya, maksud saya pasti ada alasannya untuk mau datang ke sini, karena bagaimanapun selain mengulik bagaimana sejarah mereka tentang bisnis sablon, namun juga tentang bagaimana cara menggunakan produk-produk daripada Toplas. Selamat sore Mas Ino. Selamat sore, Om. Gimana kabarnya Mas Ino ini? Alhamdulillah bagus. Sehat-sehat Mas ya. Sehat, cuaca cerah, bagus sekali ini. Nah. Untuk masalah lain-lain, masalah puasa kan kebetulan hari puasa ini. Iya. Alhamdulillah. Mas Mek? Alhamdulillah. Udah pulang belum? Alhamdulillah. Nah. Kayaknya kalau Mas Titi ini tampungannya sudah besar. Iya. Kalau bahasa Jawa telinya itu lebih menyimpan, savingnya lebih oke. Mas gimana? Perjalanan dari Pare tadi ke sini aman? Alhamdulillah aman, cuaca cerah, sangat mendukung sekali untuk kita datang ke sini. Ya ini alhamdulillah juga, kebetulan di Batu saat ini memang lagi cerah ya, nggak hujan. Biasanya sih hujan mas, kemarin sempat angin kenceng. Saya mulai dulu ya ini, maksudnya kita mulai dari Mas Ino dulu. Siap. Mas ICHC, tahu nggak Mas Mek ICHC itu apa? Wah saya enggak tahu gitu. Nah, ini sebenarnya jargon zaman dulu ketika waktu-waktu awal kami baru saja mengenal ICHC. Mas Mek beneran nggak tahu ICHC? Nggak ngerti sama sekali? Saya baru dengar ya. Wah ini berarti sampean nggak malang, berarti nggak malang banget maksud saya. Waktu itu saya pertama kali mengenal Mas Ino, kami menyebut dia dengan ICHC. Bener Mas Ino? Masih ingat ya momentum itu ya ICHC? Karena kenapa? Tiap hari, tiap kali Mas Ino selalu memposting kerjaannya di momentum itu loh Mas, masih belum banyak, masih belum rame kayak gini sablonan. Ya. Apa ICHC maksudnya? Saya sebutkan ya Mas Ino ya. Iya. Ino Chandra hanya contoh. Karena dia sekali posting itu pasti kasih kalimat dengan hanya contoh. Dia posting tiap hari. Ternyata efeknya ada. Gimana tuh ceritanya Mas Ino waktu itu? Kenapa kok harus melakukan itu tiap hari? Jadi awalnya dulu memang mungkin sama kayak teman-teman juga. Jadi memang saya berangkat dari memang orang cetak. Ya. Orang cetak. Jadi biasanya orang cetak memang kurang dalam hal segi marketing ya Om ya. Nggak bisa lah istilah jualan ya. Iya, jualan nggak bisa lah istilahnya. Jadi apa yang bisa saya jual untuk workshop saya tetap jalan, yang saya punya hanya karya. Otomatis yang saya kerjakan tiap hari harus saya keluarkan. Istilahnya harus saya pamerkan ya. Untuk apa? Untuk memberitahu pada customer kalau di tempat saya bisa bisa mengerjakan segala sesuatu hal tentang cetak sablon itu sendiri. Nah, intinya cuman itu sih Om sebenarnya. Lebih ke promosi lah. Promosi ya. Tapi kan secara nggak sengaja saat itu dengan teks yang tetap ya, teks yang stuck hanya contoh. Tiap iya gitu Mas Mek. Jadi Mas Ino ini dulu tiap kali posting di Facebook kalau nggak salah ya waktu itu ya, masih oke-okenya Facebook. Maksudnya tiap kali kita lihat postingan cuma ada di Facebook saat itu. Itu tetap gitu. Dia stuck dengan bahasa hanya contoh. Nah, Ino Chandra kan namanya. Jadi kita sempat kasih nama dia ini Ino Chandra hanya contoh sampai seperti itu. Nah, sekarang ke Mas Mek. Pola-pola yang Mas Ino lakukan saat itu, kan intisarinya tadi ternyata adalah pola untuk
Saya tahunya begini cara marketing. Apakah Mas Mac melakukan juga? Kebetulan saya tidak melakukan itu. Saya lebih ke door to door sih. Maksudnya door to door, Mas? Dari segi marketing lebih ke teman-teman dulu, lebih ke offline gitu ya. Jadi awal-awal saya meneliti sablon itu sebenarnya saya menampung buangan-buangan orderan dari teman-teman juga. Karena awal-awal itu gini, teman-teman orderan bijian plastisol itu dia nggak mau menerima. Dan awal-awal saya konsisten orderan plastisol 1 biji pun saya terima plastisol Mas ya. Karena prinsip saya gini, karena saya pendatang baru di ranah sablon ya terutama. Kalau nggak saya terima bijian plastisol, kapan orang lain akan tahu karya saya? Oh gitu. Nah dari situ, ternyata dari situ ada beberapa orang customer ternyata hanya mengetes satu, ternyata kita bisa mampu membuktikan dengan hasil karya yang yes itu apa adanya lah. Ternyata cocok, akhirnya feedbacknya dari 1 jadi 12, dari 12 jadi 24 dan seterusnya sampai detik hari ini konsumen saya yang mengikuti saya dari awal saya buka sampai detik hari ini masih ada. Berarti ada plus minusnya ya, maksudnya gini, maksudnya ketimbang dari cara Mas Ino yang dengan sosial media dan Mas Max dengan cara yang tradisional begitu ya. Otomatis kan kepercayaan ini mungkin akan lebih didapat Mas Max karena maksudnya gini, maksud saya kepercayaan ini orang dipaksa untuk melihat langsung, langsung direview, dicobakan, dibuatkan bahkan untuk 1. Ya kan males Mas kalau kita berpikir bikin 1, ya kan? Itu luar biasa males kalau zaman sekarang. Kalau sekarang sih beda, ada DTF ya. Tapi ngomong-ngomong ini dulu masalah tua-tuan dulu nih, masalah usaha ya. Kalau Mas Mac tahun berapa mulai usaha sablon? Januari tanggal 7 2017. Tanggalnya sampai detail 2017. Oh masih sangat muda ya, maksudnya nggak terlalu lama juga ya. Kurun waktu berapa tahun ini berarti 5 tahunan? 5 tahun 6 tahun lah. 5 tahun 6 tahun ya. Kalau Mas Ino sendiri Mas? Mas Ino? Kebetulan start mulai 2009. Cuman untuk jalan cetak sendiri mulai 2012. Jadi udah berapa tahun itu? Oh iya, ya banyak tahun Mas. Iya. Jadi berarti itu Mas Ino lebih senior, maksudnya secara workshopnya. Tapi kan zaman sekarang ini kan kayaknya udah nggak. Benar. Nggak anu lagi masalah senior nggak senior karena keilmuan sudah sangat masif. Begitu juga apapun masalah bahan baku terutama kan sudah mulai muda. Nah kita kali ini teman-teman memang mendatangkan 2 orang ini karena orang ini yang memang terkorelasi langsung dengan produk daripada Toplas. Nah kebetulan juga ini Mas Ino ini fokusnya lebih ke rasteran, Mas Mac lebih ke vektor. Yang mana kebetulan tinta di Toplas ini memang bisa untuk kedua hal tersebut. Mas Ino dulu nih ya. Mas Ino ini kan kalau kita amati dan mau akui rasternya oke. Padahal saya sadar saat itu dulunya yang nggak bagus Mas. Dulu kalau kita lihat sekarang gitu loh. Kalau kita lihat sekarang Mas Ino jadinya dulunya nggak bagus. Iya. Waktu itu Mas Mac dulu saya ngerjakan ke Mas Ino jauh-jauh ke pagi jajar dulu. Ngoyo-ngoyo ke sana. Wah, gendeng ya, wapi gini-gini kan. Dulu bagus. Iya. Setelah zaman sekarang saya lihat jauh pelek sebenarnya gitu loh. Berarti kan saat itu memang kapasitas, informasi dan apapun saat itu memang belum banyak. Jadi akhirnya saat itu cukup dengan seperti itu bisa dianggap dengan bagus. Oke. Masalah raster sedikit Mas Ino ya berbagi informasi pada teman-teman tentang produk Toplas ini. Apakah ada aditif tertentu khususnya untuk cetak raster? Aditif tertentu yang saya maksud adalah perlakuannya seperti apa ketika produk ini akan menjadi mudah atau aman dibuat teknik sablon raster. Selama ini yang saya gunakan kebetulan lebih banyak ke tinta-tinta warna primer ya Om ya. Jadi merah, kuning, biru, putih, hitam. Tapi
Untuk warna-warna lainnya sih juga dipakai. Nah, untuk campuran untuk menggunakan raster, maksudnya treatment tersendiri atau gimana? Di tempat saya mungkin juga teman-teman udah banyak yang tahu. Sebenarnya cuman kita memakai reducer aja. Cukup dengan reducer. Cukup sangat cukup sekali dengan reducer. Jadi untuk reducer yang bening, biasanya untuk kita simulasi yang membutuhkan menggunakan warna flow. Oh, warna flow kita gunakan reducer yang bening begitu. Untuk simulasi ya. Itu asumsinya kenapa? Setelah pengalaman Mas Ino. Setelah dipakai, kenapa? Jadi dasar dari simulasi kan biasanya naik semua warna naik di atas base putih nih Betul. Ketika kita menggunakan ketika kita treatment tinta flow ini tadi dengan reducer susu, cenderung ketika kering dia kandungan flow warna flownya cenderung agak turun. Oh begitu. Jadi kayak kuning, kayak violet, kayak pink. Jadi terkesan kayak kurang. Namanya simulasi kan otomatis turun. Ya. Migrasi nih. Nah, tapi dia migrasinya turunnya persentasenya lebih banyak. Daripada kita pakai yang clear, yang bening ya. Yang bening dia cenderung untuk lebih mempertahankan warnanya, flow-nya ya istilahnya. Ini pastinya dengan sama produk Mas ya. Maksud saya begini, flow-nya pakai merek Toplas. Benar. Reduksinya juga Toplas gitu. Itu kalau boleh dijamin bisa dipertanggungjawabkan ya itu ya. Bisa. Karena kan ini nggak hanya sekedar edukasi, tapi kita memang benar-benar memberikan informasi agar semuanya ini menjadi ya sudahlah menjadi lebih baik semuanya kan. Karena pada ujung pangkal daripada produk-produk seperti ini adalah membantu memudahkan, gitu kan. Jadi begitu Mas Ino ya. Jadi intinya ketika kita pakai simulasi yang warna flow, kita pakai reducer warna bening. Iya. Cuman kondisional ya Om ya. Iya. Maksud saya gini. Jadi teman-teman yang tanya ke rumah juga, yang datang untuk coba membuktikan langsung. Untuk hal dalam segi cetak untuk beberapa desain kan biasanya juga tergantung selera juga ya. Oh, menyesuaikan juga. Jadi setiap operator atau setiap orang cetak sablon ketika menerima desain biasanya juga tergantung opsi untuk penyelesaian atau eksekusinya biasanya juga tergantung selera mereka masing-masing ya. Gimana ya jelasnya ya? Disesuaikan dengan desainnya dan cocoknya, maksudnya bentuk desain ini sudah sampai segini aja memang bagusnya segini gitu ya. Jadi ada momentum di mana tetap kita pakai reducer susu dengan harapan warnanya memang akan saya lebih turunkan lagi benar. gitu kan. Untuk mungkin desain-desain yang vintage atau bagaimana butuh warna-warna yang memang agak pudar kan ada desain-desain seperti itu kan. Terkesan efek plastik mungkin ya. Tapi intinya kan dengan pengalaman Mas Ino tadi yang mixing seperti itu hampir tidak ada masalah ya Mas. Maksud saya gini, kesulitannya atau perubahan warna yang kita mau, maksudnya kita mixing merah, kita turunkan dengan reducer bening. Apakah itu nanti ketepatannya bisa dianggap 100% ataukah butuh masih mengulik lagi? Maksud saya ketika kita nyampur apakah langsung 100% benar atau masih menyesuaikan? Ini menyampur untuk warna baru atau warna yang untuk simulasi dengan reducer bening. Udah cukup. Bisa langsung kita pakai. Dengan feeling atau bagaimana? Maksudnya campurannya, nilai persentase. Iya. Jadi kan akhirnya kita balik lagi ke sistem pecawarnya dulu. Kita mau bikin kita membutuhkan solidity berapa persen, kita mau mengeluarkan berapa persen. Tapi selama saya menggunakan Toplas mulai sekarang sampai mulai sebelum SJT ke berapa itu? Ya, Mas. Mulai Banyuwangi sebelum Banyuwangi. Sebelum Banyuwangi. Yang ada di Mas Agung itu. Itu sampai sekarang itu ketika cetak simulasi untuk solidity tertentu 50, 30%.
dia menggunakan treatment dari reducer aja, ini cukup, udah ya. cukup, sudah sangat cukup. Sudah sangat cukup. Yang otomatis itu akan sangat meringankan ya, mempercepat, meringankan dan efisien. Mempercepat, iya. Dan itu padahal di raster. Kita kenal raster itu mungkin lebih friendly masalah atau lebih gampang masalah pengiringan karena dot per dot kan. Nah, sekarang sorry ke Mas Mac. Kalau pengiringannya raster itu lebih ringan, lebih sederhana atau lebih cepat, apakah yang terjadi di vektor ketika kita pakai tinta toplas? Vektor otomatis kan menurut saya yang tahu, yang kami lihat sebelumnya butuh lapisan banyak. Beda dengan raster kan. Bener. Raster mungkin hanya beberapa kali. Kira-kira bagaimana Mas? Apa triknya Mas Mac untuk menggunakan toplas vektor? Gimana Mas? Sebentar. Sebenarnya banyak mindset yang salah ya. Iya, gimana Mas? Jadi cetak raster lebih sulit dari vektor. Saya bisa nyatakan salah nggak Mas Mac? Iya, lebih susah memang vektor. Iya nggak? Iya. Tapi kan yang maksud tadi pertanyaannya adalah masalah di pengeringan, bukan? Ya benar, saya akui itu Mas. Iya. Kalau raster bleset, meripati bleset gitu kan nggak berarti ketolong. Tapi ketika vektor bleset, jelek ya jelek. Selesai. Iya. Ya itu Terlihat. Mas Mac ini yang biasanya vektor gimana Mas? Untuk masalah pengeringan dulu ya. Ya. Pengeringan selama yang saya gunakan, alhamdulillah aman-aman aja. Termasuk tergolong cepat ya. Iya. Untuk pengeringan ya. Cepat. Nah, termasuk cepat. Memang benar apa yang dibilang Mas Hino. Sebenarnya pengerjaan vektor sama raster itu memang lebih mudah raster dari lebih mudah segi secara gesutnya atau dari gimana? segi runningnya. Ya. Dari segi runningnya. Prosesnya. Dari segi tintanya juga semakin irit. Dari segi hasil juga lebih bagus. Untuk miss juga lebih, kalaupun miss dikit-dikit sih aman. Tapi kalau di vektor itu memang prosesnya lebih, saya bilang itu lebih detail lagi ya. Karena miss sedikit pun pasti terlihat. Apalagi kita bermain di font yang kecil-kecil. Jadi gitu memang sulit. Pertama kita juga menentukan pecahan warnanya itu juga lumayan sulit Mas. Jadi ketika ada desain katakanlah 5-8 warna ya, apalagi ada campuran warna flu juga, itu mecahnya itu juga kita butuh pertimbangan. Ini perlu di dasar rendah, ini perlu di dasar warna apa, jadi memang perlu di situ. Memang ketika vektor ngintip istilahnya itu pasti akan dibahas konsumen sebagai barang yang kurang bagus. Bagus kan? memang. Kita sendiri pasti akan mengakui itu kurang bagus, tapi kalau dibanding dengan raster, ternyata raster masih banyak bisa dikelabui. Tapi momoknya, setuju nggak kalau momoknya raster itu teman-teman di Sablon itu susah mecah sama melemnya. Iya benar. Betul. Di raster dulu ya. Di vektor kadang diremehkan seakan-akan. Diremehkan maksudnya cuma tulisan begini pasti gampang. Gampang kalau satu warna. Satu warna pun sebenarnya nggak simple loh. Ketika kita nggak rapi, nggak selirit istilahnya, masih jagis merintik gitu, itu ya jadinya jelek. Jadi masalah juga terlihat itu rapi. ketebalannya filmnya ada khusus nggak Mas Mac supaya nggak terjadi itu? Kayaknya nggak ada. Kalau itu tergantung di desain ya. Tetap kembali lagi ke Di desain. output desainnya, waktu print desainnya itu ya. Apakah nggak pengaruh juga waktu ini tempo waktu penyinaran? Kayaknya enggak Mas. Oh, menurut Mas Mac nggak terlalu pengaruh ya? Justru malah yang paling efek itu di output filmnya. Saya nemui output film yang terakhir ini kan semenjak sharing-sharing sama teman-teman ya. Awal-awal kan saya outputnya kan pakai 300 terus Mas, 300 dpi. Ternyata di situ ada efek gitu loh. Ketika saya ngeprint dengan 450, 600, bahkan sampai 1200, itu ternyata efeknya sangat-sangat terlihat. Di terutama di sudut-sudut kalau kita bermain vektor, terutama di font ya. Kalau kita pakai 300, sebesar apapun kita pakai resolusinya, tetap nanti outputnya pinggirnya ada gerigi-gerigi. Tapi kalau resolusinya standar, kalau kita outputnya minimal 600 lah resolusinya, itu masih aman untuk dibuat tapi proses. Bukankah 300 itu yang standar Mas? Bukan? Standar, kalau menurut saya standarnya itu dicetak skala untuk offset. Kalau di sablon memang agak beda karena kan dinaikkan lagi ya? Iya, dinaikkan lagi karena print outnya itu ada beda. Karena
ada beberapa yang pakai print laser, ada beberapa yang pakai inkjet gitu loh. Karena inkjet kan ada pengembangan di tinta, di situ kita harus pertimbangkan. Kalau kita pakai resolusi tinggi, kepadatan tinta itu benar-benar padat gitu loh, dibandingkan dengan pakai yang laser. Kalau pakai laser, is oke lah, pakai 300 dia masih ngejar gitu loh. Itu sih. Oke. Kalau ke Mas Ino sekarang, ini sorry ya, ini memang kita pingpong begini karena supaya enak, karena langsung dua narasumber jadi satu. Mas Ino, Mas Mek kan sudah menjelaskan tentang sedikit trik vektor dan sedikit trik masalah memilmnya, afdruknya, apa istilahnya itu. Kalau raster Mas, kan ini momok juga nih, milem raster, rata-rata, wah males garap raster, wangel gitu kan, rata-rata begitu. Ternyata kesimpulannya angelnya itu bukan hanya masalah pecawarnanya saja. Di awal sudah di film, nyemprot filmnya supaya bagus saja udah jadi momok itu. Kalau menurut Mas Ino itu sederhananya bagaimana tentang film raster? Apalagi sekarang banyak customer yang bikin desain sendiri ya Mas. Lewat HP. Ini malah susah banget ya, tantangan banget ini. Dewi gitu ya. Jadi saya pernah diajarkan, jadi setiap workshop, setiap tempat sablon itu kan memang mempunyai SOP sendiri tentang penyinaran dan sistem pracetaknya. Jadi pertama memang yang harus kita kenal obat afdruk yang kita pakai berarti kita harus memfokuskan atau memilih obat afdruk dulu, mengenal obat afdruk yang pakai yang kita pakai. Ketika kita pakai si merek A, nah, otomatis kita nggak bisa mengandalkan dari kata teman. Harus mencoba ya. Soalnya situasi suhu dan sebagainya di workshop kita ini memang berbeda-beda. Terus seumpama saya tanya Mas Mek pakai produk A, saya mau pakai produk itu juga. Mas biasanya afdruknya piro? Ya, biasanya begitu. Bener. Aku biasanya lesam ini segini, berapa detik ya. Ketika saya coba untuk beberapa print out atau untuk beberapa film memang jadi. Tapi untuk beberapa desain kita kesulitan. Nah, jadi memang intinya itu dulu. Jadi ketika kita pakai obat afdruk A, kita cari karakternya dulu. Berapa menit atau berapa detik kita butuh penyinarannya atau gimana. Intinya riset Mas berarti. Bener. Mencoba-coba dulu setiap workshop sih harus riset dulu saran saya ya. Tapi keuntungannya ketika itu sudah ketemu, meskipun cuaca gelap atau hujan badai pun, kita mau afdruk raster seberapapun, insya Allah jadi. Karena sudah ada rumusnya. Benar. Iya. Jadi penting sekali Mas berarti ya. Penting sekali. Membuat sebuah rasio tertentu untuk kegiatan kita. Maksudnya rasio untuk obat afdruk, proses afdruk rasionya antara sensitizer dengan aditif. Emulsi. Nah, itu berapa? Itu memang harus seperti itu ya. Harus seperti itu. Memang seperti itu tempat Mas Ino. Maksudnya iya. Nah itu bagus. Maksud saya ketika semua menerapkan hal seperti ini, ada sebuah catatan, rumusan tertentu untuk berjalannya sebuah workshop ini enak kayaknya. Iya. Nah, ketika mohon maaf, biasanya UMKM seperti kita itu kan dilemakan dengan permasalahan SDM ya. Benar. Ya kan? Kadang ada anak masuk baru berapa bulan itu udah pindah lagi. Ketika kita nggak punya rumusan tadi, kayaknya waduh, kita mendal-mendal istilahnya. Bola balik nol lagi. Belajar lagi, cari lagi. Nah, kalau boleh cerita di tempat saya akhirnya memang punya gelas takar sendiri nih khusus itu ya. Khusus untuk obat afdruk ya. Jadi gelas takar sendiri untuk sama SR-nya itu, takaran itu. Jadi setiap anak-anak mau nyampur itu udah tinggal
ini satu full lawan ini satu gitu. Oh. Jadi nggak perlu timbangan lagi udah. Ini sudah ada gelas takar khusus untuk itu. Makanya garapan masih cepet-cepet gitu loh. Karena semua sudah disiapkan di awal. Harapannya kan seperti itu. Harapannya kita sama teman-teman yang lain yang mungkin yang masih belajar tentunya ya. Ini penting. Kita boleh dikatakan oleh orang lain bahwasanya usaha kita masih gurem, masih rumahan, tapi memang skema ini kita lakukan dengan benar, ya mungkin nantinya akan membuat kita percepatannya lebih bagus untuk kemajuannya. Contohnya Mas Ino sendiri, saya paham betul Mas Ino memulai usaha, mohon maaf dengan situasi di mana ruang tamu ya kan Mas Ino, ruang tamu, jadi ada tamunya si istrinya pun saat itu ya ditemui dengan dia tetap ada sablonan di depannya. Ini kan saat itu mungkin karena terpaksa ya, karena adanya itulah mungkin ya. Nah, semakin kesini jujur saja secara pandangan saya memang luar biasa perkembangannya. Jadi seperti Mas Ino ini dari waktu ke waktu sudah lebih baik. Ya itu tadi mungkin salah satunya karena memang ada praproduksi yang sudah disiapkan dengan matang. Sekecil wadah-wadah takar tadi Mas Ino ya. Ini benar sekali memang, maksudnya akan memudahkan proses pekerjaan kita. Kalau di Mas Mek sendiri, apakah sama? Apa yang diefisienkan istilahnya di tempatnya Mas Mek? Sama Mas. Jadi kebetulan di tempat saya itu akhir-akhir ini kan karyawan keluar masuk Mas. Jadi ketika karyawan baru ada kerjaan, ada aftercan gitu ya. Kebetulan obat afternya habis, harus nyampur, saya suruh lihat buku. Oh, sampai ada bukunya? Ada, jadi berapa sih obat afternya? Kita pakai timbangan Mas. Betul. Oh, pakai timbangan. Bedanya dengan mesin wadah takar, sampean pakai timbangan. Jadi kaliumnya sekian, terus obat afternya sekian gitu. Tapi jujur untuk masalah nanggapi Mas Ino Mas ya, untuk raster ya. Bayangan saya awal tuh gini. Memang after cluster itu susah banget. Saya sendiri ngalami karena apa? Saya tidak telaten. Tidak telaten dalam hal prosesnya yang dialami Mas Ino. Dalam garis besar saya after cluster sangat mudah ketika saya melihat beberapa orang yang menggunakan teknologi. Contoh katakanlah meja after pakai yang vakum. Tapi ternyata setelah saya lihat sendiri di Mas Ino atau di tempat yang lain, terutama di Mas David, mereka nggak pakai meja yang dengan teknologi yang sekarang. Hasilnya nggak kalah keren daripada teman-teman yang pakai vakum gitu loh. Tapi terus ternyata garis besarnya itu ketelatenan kalau menurut saya. Bahkan dari segi yang lain pun marketing lah terutama ya. Marketing, ada beberapa teman-teman sablon di daerah saya itu Facebook dia enggak punya, IG dia enggak pakai, terus bahkan WA pun dia enggak menggunakan. Tapi dengan ketelatanannya dia, offline-nya dia, door to door-nya dia, hasilnya pun juga enggak kalah rame dengan yang online yang lagi sudah mengikuti teknologi media sekarang gitu loh. Jadi, kalau itu sih mungkin gini, sorry Mas Bek ya. Kalau itu sih masalahnya mungkin di samping karena usahanya masing-masing. Jadi kan ini mau online kayak mau offline kayak, intinya kalau ada usahanya rezekinya pasti ada kan gitu ya. Iya betul. Tapi tetap ada upaya pembedanya tadi, ada diferensiasi yang dilakukan oleh tiap vendor sehingga menjadi lebih menarik kan begitu. Tapi gini, setelah mohon maaf ya, saya jujur aja, secara letak geografis di Pari tempatnya Mas Mek itu kan bukan tempat yang pinggir jalan, kayak melo-melo kan begitu. Apakah masih efektif menggunakan cara-cara personalisasi ini seperti yang Mas Mek lakukan? Kalau saya sendiri ngalami sangat efektif. Masih efektif ya. Karena kan saya gini, kadang saya menempatkan diri saya itu sebagai konsumen. Saya praktekkan ke tempat usaha yang lain lah katakanlah. Saya misal ke pasar lah katakanlah. Saya ada langganan misalkan cabai lah katakanlah ya. Sehari 2 hari saya datang ke sana orangnya masih ada. Bahkan
saya enggak butuh selama 1 bulan. Terus ada bulan yang berikutnya saya butuh. Ternyata tempatnya masih ada di situ juga. Dan itu pun ketika saya membantu untuk mempromosikan ke saudara atau ke teman yang lain, itu enggak mengecewakan gitu loh Mas. Jadi tetap yang terpenting kembali lagi konsisten. Iya, jadi titik beratnya di konsisten. Bahkan sempet sampean pernah ngomentari saya, bahkan sampai segitunya Mas saya kasih informasi tutup. Pada waktu apa itu kan pernah. Iya. Jadi segitunya gitu loh. Jadi biar konsumen ketika datang ke tempat kita sudah ada informasi sebelumnya. Kalau kita tutup, kalau kita ada acara, ada apa. Jadi mereka tidak kecewa. Benar-benar membangun sebuah hubungan komunikasi yang baik dengan konsumen begitu ya. Betul. Itu padahal offline. Hebat Mas. Nah, padahal sepertinya Mas Mek aja posisinya kurang ekonomis atau kurang menjual kayaknya begitu. Padahal Mas Ino juga begitu loh Mas. Mas Ino itu juga masuk ke gang kecil. Gang kecil. Kalau dirumuskan secara teori bisnis, waduh, siapa mau ke sana kan gitu. Ya ternyata kembali lagi kan, ternyata masih ada rezekinya. Di samping karena rezekinya mungkin ada pembeda-pembeda yang memang konsumen bisa lihat sendiri sehingga tertarik ke tempatnya Mas Ino. Mas Ino, kalau online ini kan berarti kalau Mas kita jadinya kesimpulannya bisa begini, Mas Mek lebih banyak ke offline akhirnya, Mas Ino ke online. Tapi memang real Mas ini. Bisa dilihat gini, kalau ada beberapa orang yang tahu IG saya, tahu IG-nya Mas Ino. Terakhir saya upload kerjaan itu bulan apa, di Mas Ino bulan apa, itu bisa loh kelihatan. Iya. Mas Ino hampir tiap hari. Hampir tiap hari saya upload. 1 bulan sekali mungkin tidak pernah Mas. Ini kan kembali lagi seperti yang kita ini kan habit ya, kebiasaan kita masing-masing. Dan ternyata tiap kebiasaan membawakan efek masing-masing. Yang jelas pasti ada value-nya untuk masing-masing. Kalau Mas Ino sampai hari ini masih Instagram itu memang senengannya utek HP ataukah memang ini pola yang memang harus saya lakukan? Paham maksudnya Mas ya? Iya. Ini harus saya lakukan atau gara-gara aku isengai itu? Poin kedua memang harus dilakukan. Saya untuk sosial media juga kalau nggak mau cari info sesuatu sudah fase di mana males ini pegang HP. Jadi memang poin kedua itu yang memang harus saya keluarkan, yang saya tunjukkan. Paling enggak saya setelah dapat izin dari beberapa customer yang bisa diupload, otomatis saya menilai itu menghargai diri saya sendiri untuk menciptakan karya itu, untuk mengapresiasi karya yang saya ciptakan, gitu. Nah, soalnya kan begini sekarang. Kenapa? Balik lagi. Jadi kenapa tadi persiapan begitu banyak detail-detail yang memang beberapa kunci yang harus kita siapkan. Pertama dari abstrak, kedua dari screen cuci screen. Era sekarang yang saya nilai memang persaingannya sangat rapat banget. Rapat banget. Yang kita yang harus kita jual, customer biasanya carikan yang murah, bagus, cepat. Nah, ya kan. Kalau buat saya kalau murah nggak bisa, ya maksudnya aja murah-murah nemen lah, gitu loh ya. Otomatis kan harusnya cepat dan bagus. Kuncinya kan itu. Nah, cepat dan bagus kuncinya kan juga ada di itu tadi. Persiapan yang tiap hari nggak perlu disiapkan lagi dari nol. Jadi tinggal desain masuk, kerjakan, desain masuk, tinggal jalan. Nah, kedua, selanjutnya memang kok alhamdulillah sekarang disupportin tayang tepat gitu ya. Tepat ya menurut saya. Tepat dalam artian kita bicara toples untuk bulan ini yang saya stok, yang saya pakai memang sekarang lebih ke pengeringannya lebih cepat. Untuk yang terakhir ini ada perbedaan di situ kah Mas? Ada perbedaan. Tadi setelah beberapa kali pemakaian setelah yang bulan ini masuk sebelum puasa sampai puasa saat ini, jadi kita menemukan beberapa
desain yang kita kerjakan seperti biasanya, tapi hasilnya berubah. Setelah kita telusuri kenapa, ternyata memang ada di masalah pengeringan. Lebih cepat. Kenapa kok lebih istilahnya kayak apa ya? Lebih atos, lebih anu. Nah, ini sorry. Untuk kasusnya Mas Ino dengan lebih cepat, plastisol toplas ini lebih cepat kering, ini menjadi nilai tambah yang akhirnya positif atau bagaimana di kerjaannya Mas Ino? Negatifnya untuk awal kan otomatis kita dari ritme yang seharusnya biasanya seperti A, kan otomatis berubah. Iya kan? Nah, cuman itu aja. Kan bagus, ritmenya lebih cepat. Iya, betul. Setelah ketemu kita analisis dan sebagainya. Setelah ketemu, ya akhirnya jadinya lebih sangat-sangat membantu. Berarti gitu. Intinya tadi cuma kaget, kenapa lagi berubah? Iya, kan cuma berubah kan akhirnya bingung kan ya, cuman gitu aja. Lebih cepat. Jadi untuk pengerjaan vektor lebih cepat. Apalagi raster Mas Mek, iya enggak? Kalau otomatis kita akhirnya masuk di kategori 2 tadi Om. Kalau murah gak iso, ya cepet sampai api. Iya. Gitu loh intinya. Oke. Kalau gitu, Mas Mek pilih yang murah apa yang api? Pasaran di sana ini jujur ya, maksudnya. Ya. Kalau harapannya bagaimana, tapi yang terjadi bagaimana? Ya. Pasarnya di mana? Kalau saya suruh milih ya cepet api. Kalau masalah harga kita kan kondisional. Dalam arti bisa ditekuk ini. Dalam arti untuk harga kan ketika kita negosiasi sama konsumen, kita kan juga ada range waktu. Berapa sih minta edelmu seberapa gitu. Jadi tetap kalau mau cepet api ya ada harga. Gitu. Berhubungan dengan waktu ya. Iya. Tapi kalau berhubungan dengan bahan, bagaimana? Maksudnya korelasinya antara ini harus lebih murah karena bahan kita lebih ekonomis? Kalau lebih ekonomis sih iya sebenarnya. Cuman kebetulan toplas ini kan mengeluarkan ada 3 varian toh Mas. Jadi ada jenisnya yang low budget, ada yang Z Plus, ada yang high premium, kan ada yang Star Plus. Jadi dari situ kan kita bisa ada pilihan. Ketika konsumen minta cepet api, ya kita harus sesuaikan dengan budgetnya. Budgetnya kalau memang budgetnya murah, kita kan cepatnya kita harus juga dapat, api juga harus dapat gitu loh. Jadi kita menjadi vendor yang fleksibel lah gitu ya. Betul. Dengan satu payung merek yang sama, tapi ada beberapa varian bisa mengakomodir permintaan pasar. Mau harga mana kita bisa, kan begitu ya. Dan informasi juga kebetulan yang dibilang Mas Ino akhir-akhir ini pengeringannya lebih cepat itu memang iya benar. Karena kan saya sendiri juga pemakai, saya sendiri juga seller. Jadi informasi buat vendor-vendor ya, terutama vendor sablon yang sudah pakai toplas, jangan ketika komplain lah Mas ya. Karena ketika ada perubahan pasti ada komplain. Yang pakai operator sablonnya yang komplain otomatis operator ke bos baru ke kita. Terkadang di sini informasi ini yang tidak tersampaikan. Jadi maksudnya gini, untuk masalah pengeringan Mas ya. Treatment yang sebelumnya dipakai Mas Ino dengan cara A diterapkan dengan cat yang baru sekarang dengan pengeringan yang cepat, otomatis kan ada perubahan. Dengan ini kan si operator kan nggak memberikan informasi ke bosnya. Itu kan akhirnya menjadi masalah yang gini betul. Nah itu teman-teman, itu pesan dari reseller ya. Dari reseller supaya ojo langsung batak gini ya. Tanya konfirmasi dulu. Jadi intinya kita memang tidak ada fasilitas khusus untuk yang membawahi ini sebagai ruang edukasi, tidak ada. Tapi bisa kok ke seller-sellernya sharing-sharing sama Mas Ino nantinya, karena memang kami di sini memang intinya satu, bagaimana teman-teman semuanya itu bisa berkualitas yang mirip-mirip lah. Betul. Jadi karena bagaimana lagi kita mau ngomong nggak bisa gitu, nanti jadinya pasarnya rusak gitu. Apanya yang rusak? Kita sekarang ilmunya sama. Ayo kalau kita pikir. Iya benar. Mau cari sablon kayak gimana? Ayo.
Mas Ino sebenarnya rajin begini. Mungkin Mas Mek bisa kejar Mas Ino dengan rajinnya. Iya. Tapi kan lagi-lagi marketnya ini mau nggak mau diakui, walaupun temen dempet jejer gini. Kalau kembali ke rumah secara ranah dapur, itu kan kita kompetitor. Iya, betul. Ya kan? Nah, alangkah baiknya kompetitor tapi dalam satu payung itu kan emang enak rundingannya gitu loh. Itu kan lebih gampang. Ya kan? Nah, intinya kan semua pekerjaan itu bisa lebih murah atau lebih benefitnya jelas untuk kita ketika semuanya terjadi dengan sangat lancar dan efisien. Dan dukungan alat, bahan serta bahan baku yang memang diciptakan untuk itu kan menjadikan semuanya akan berjalan lebih lancar. Betul. Oke, kembali ke teori-teori lagi. Ya, ketika pasar itu tidak ada Mas Ino. Ya umpama ini. Karena kita ngomongnya iki serapat temen lho pasar ya. Iya, benar. Wis gak ono iki tukang konsumen jadi vendor. Itu kan ada yang terjadi juga. Ketika harapan sampean apa? Ketika moro-moro kerjaan itu udah nggak ada. Masuk sih kita moro akhirnya ya wis lah. Saya adalah pensiunan tukang sablon. Masa gitu. Ya kan? Kan nggak mungkin. Ya. Mengejar passionnya. Nah, sebelum dijawab tentang masalah itu, satu dulu yang di awal. Sablon, Mas. Pekerjaan apakah passion? Passion ataukah sebuah pekerjaan? Sablon ini, Mas. Buat Mas Ino. Agak sulit ya Om. Gak apa-apa. Soalnya dari sekolah memang kebetulan sekolah dicetak. Kebetulan sekolah sudah grafika dulu sekolah Mas ya. Akhirnya masuk ke passion ya Om. Nah, ketika passion itu saya jalanin karena terpaksa, akhirnya kok jadi pekerjaan. Berarti gimana Om? Berarti gimana ya? Berarti ya alhamdulillah gitu. Alhamdulillah masih begini. Karena kebetulan Mas Ino sekolahnya tepat di grafika. Terus passion, kalau gitu saya harus jadi tukang sablon gitu kan. Tukang sablon kok menghasilkan. Terus tak nyablon aja wis gitu loh. Berarti harga hidup saya ditanggung oleh sablon gitu ya. Ya itu saya anggap sebuah rezeki yang sudah diatur alurnya gitu aja kan gitu. Ya syukur-syukur. Daripada gini, sampean sekolahnya grafika. Passionnya nyablon, tiba-tiba Mas Ino kemana? Pengacara gitu. Iya kan? Pengacara tiba-tiba jadi pengacara kan lambiar, iya kan? Kan ya sampai akhirnya jadi sampai sekarang kenapa kita bicara di luar harga ya Om? Maksudnya kalau harga memang semuanya fleksibel, balik lagi semuanya vendor fleksibel. Jadi seumpama di Mas Mek mahal, belum tentu di saya juga mahal, tapi juga sebaliknya, ya kan gitu. Jadi semua kebutuhan untuk harga, untuk kita mengasih harga kepada customer, kadang memang bukan pokoknya kerja ya, istilahnya memang kebutuhan setiap vendor beda-beda hitungannya. Jadi itu memang sah-sah saja. Makanya kita sebagai banyak juga kan di teman-teman komunitas. Tiap minggu kumpul, bahkan ada tiap hari ngopi loh. Padahal di sekeliling itu kita secara nggak langsung kompetitor loh. Nah, tapi dengan menyadari itu sih paling enggak menghindari nggak gontok-gontokan lah Om untuk harga. Misalnya bersaing dengan sehat, tetap berkomunikasi dengan sesama kompetitor, sama kompetitor kan sebenarnya. Iya benar, sebenarnya kan kompetitor sebenarnya. Itu di ranah kita loh Mas, maksudnya di Mas Ino yang Malang Raya, yang menurut saya marketnya itu masih sangat luas. Sementara di Mas Mek juga, menurut saya, mohon maaf yang penglihatan saya aja, maksudnya secara visual pemikiran saya di Pare tidak terlalu lebar kayaknya, walaupun ternyata penjualan toples di Pare juga masih besar, kenceng. Di sini aja kalah di sini, nggak tahu kenapa. Saya takutnya mungkin ada apa itu dari Lumajang apa dari mana itu kan. Mau apa nih Mas? Oke, untuk hari ini sangat luar biasa. Mungkin kita belum bisa untuk menyelesaikan tanya jawab secara detail dan lengkap. Namun teman-teman bisa menghubungi kalau ingin melanjutkan pertanyaan atau sesuatu yang lebih intim kepada teman-teman ini. Bisa Mas Ino mungkin bisa di-share IG-nya mungkin. Kalau di IG bisa di industrial_studio bisa.
atau di Facebook di Ino Chandra. Silakan. Teman-teman itu kalau mau masih ingin melanjutkan pertanyaan atau apapun yang ingin diketahui tentang bisnis sablon maupun penggunaan tinta toplas, itu bisa ke IG dan WA Facebooknya Mas Ino. Mas Mek, silakan di-share di bagian kulonan Mas Mek. Bagian kulonan oke. IG-nya Mas Mek. Aku lali Kusam. Intinya nggak lepas dari KG Sablon gitu aja. Oh gitu. Baik dari researching Facebook, bisa ya? Iya. Ini welcome nggak kalau teman-teman sangat datang ke welcome, sana? 24 jam. Aman ya, Siap. aman ya. Beneran Mas, 24 jam? Iya. Oke teman-teman, untuk kali ini sebenarnya masih banyak sekali yang bisa kita bicarakan, bisa kita bahas, tapi kita harus sudahi untuk saat ini. Terima kasih banyak Mas Ino, Mas Max. Siap, semoga lancar selalu bisnisnya, amin, semoga lancar puasanya, amin. Semoga bisnisnya semakin membesar. Amin. Terima kasih banyak. Sekian untuk Toples kali ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.